Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di News The Lazy Gadgets, di mana hari ini gua sebenarnya secara garis besar cuman ngomongin 4 topik. Yang pertama adalah sosial media, yang kedua adalah Samsung, Apple, dan tentu aja primadona minggu ini adalah Nothing Phone One yang nggak tahu sih bakal masuk Indonesia apa enggak, tapi kalau melihat TWS Nothing itu dimasukin sama si Era Jaya, kalau gue nggak salah, iya Era Jaya, harusnya ada kemungkinan PO dari Nothing Phone ini bisa masuk ke Indonesia dan gue rasa ini akan menjadi sebuah game changer banget. Tapi nanti gue akan bahas lebih lanjut ketika gue bahas Nothing Phone. Kita akan mulai dulu dari yang pertama untuk kalian pengguna YouTube Fanchat. Gue gak akan bahas banyak, tapi yang pasti kalian coba cari tambahin RE di depan. Udah, nanti kalian cari aja. Udah, itu aja informasi dari gue karena gue takut di ban sama YouTube. Gue takut disuruh cut bagian ini. Dan kedua, seperti yang gue bilang, WhatsApp kemarin gue udah bilang mereka udah semakin gila, sekarang juga nggak berhenti mengeluarkan fitur-fitur baru. One by one dikeluarin terus. Yang pertama kita ngomongin masalah privacy, di mana kalian tuh bisa nge-hide profile picture, about, status, last scene kalian ke kontak-kontak tertentu. Jadi kalian tuh bisa milih siapapun yang nggak mau kalian kasih lihat. Yang kedua, kalian bisa milih untuk nge-mute seseorang dari WhatsApp group call, which ini sebenarnya bukan dari urusan yang kita ngomongin kayak lu tuh nggak suka sama seseorang kayak bacot bet nih orang terus lu mute, nggak gitu konsepnya, tapi lebih ke arah kalau ada orang yang memberikan noise yang mengganggu, kayak mereka tuh lagi meeting terus di belakangnya ada suara nyokapnya teriak suruh beli kecap atau apapun itu, ini cukup berguna untuk nutupin hal itu. Terus WhatsApp juga udah beta testing untuk perpindahan chat dari iOS ke Android. Jadi kalau kalian tahu kan, Android ke iOS pertama kali itu udah bisa di Agustus, yang pertama kali diperkenalkan oleh Samsung. Hingga akhirnya di Android 12 semuanya itu untuk Android phone itu udah bisa. Dan akhirnya sekarang dari WhatsApp dia udah nyoba untuk iOS ke si Android. Tapi di sini kalian perlu lihat untuk sistem requirement-nya karena cukup, sebenarnya bisa bilang cukup apa ya bahasanya, cukup tinggi requirement-nya karena harus iOS 15.5, sedangkan Android itu masih Android 5.0. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang nggak pakai iOS 14, yang 15 belum dapat yang up ke 15.5 ya nggak bisa nyoba fitur ini. Tapi balik lagi ini masih beta, dan dari chat ini semuanya akan berpindah, bahkan di Android-nya sendiri itu nggak akan hilang chatnya. Dan untuk P2P payment dan juga WhatsApp call itu nggak akan pindah. Dan terakhir kita ngomongin Instagram untuk sosial media. Dia memberikan sebuah fitur baru yang tentu aja belum rilis secara global. Gue nggak tahu apakah kalian termasuk orang yang mendapatkan fitur Instagram di mana itu layarnya jadi full screen kayak TikTok, di mana itu sangat mengganggu, itu merubah banget dari urusan kalian bikin postingan dan segala macamnya. Cuman kayaknya beberapa orang kayak Jo-chan tuh di kantor tuh balik lagi ke versi normalnya. Gue nggak tahu apakah Instagram memutuskan untuk nge-implement ini sepenuhnya apa enggak. Dan kalau kita ngomong Instagram, dia punya satu fitur baru di mana dia akan memberikan kalian sebuah rekomendasi explore. Jadi kalau kalian tahu kan, kalau kalian sering lihat sepatu, maka explore kalian penuh dengan sepatu apapun yang relate. Nah, kalau kalian sering scrolling di explore, ini sebenarnya lebih berguna ke orang-orang yang sering cabul ya. Jadi kalau kalian sering lihat cewek-cewek cakep gitu ya, kalian like, itu otomatis pasti explore-nya penuh dengan cewek-cewek cakep. Harusnya ada yang ngerti, karena pasti ada. Dan ini sebenarnya masalahnya itu adalah ketika kalian punya pasangan, karena ngerasa tuh kayak ini orang kenapa cabul banget gitu. Atau mungkin ketika kalian mencoba berkenalan dengan seorang wanita gitu, kayak gue bagi Instagram lo dong, dan lo kasih handphone lo dan dia mau search, kan harus ke explore ya. Otomatis kelihat semua isi explore kalian tuh cabul gitu. Jadi kayak ada ilfeel gitu. Jadi di sini si Instagram tuh memberikan sebuah opsi untuk ketika kalian explore, kalian ngeliat hal yang sama terus-menerus, dia akan mencoba ngasih kayak coba lihat sesuatu yang baru. Dimana ini tuh sebenarnya lebih ditargetkan untuk anak muda, jadi mereka tuh bisa mengeksplor hal-hal baru yang tentunya masih berhubungan sama si explore kalian. Jadi kalau kalian mau bersihin pelan-pelan dibandingkan kalian not interested, setidaknya kalian punya sedikit jubah lah untuk explore kalian yang cabul itu. Oke, Samsung cukup menarik di minggu ini. Kita ngomongin Samsung Galaxy FE, salah satu varian dari S series yang memang dibikin untuk lebih terjangkau. Dan kalau dari omongan-omongan dan leak, sepertinya FE ini hanya bertahan selama 2 tahun. Jadi kita akan lihat S22 FE, karena so far juga belum ada berita apapun terkait si smartphone Fan Edition ini. Tapi yang menariknya adalah dari S21 itu ada rumornya akan mengeluarkan S21 FE yang versi 4G. Sebenarnya ini agak membingungkan buat gue pribadi, karena gue cukup senang ketika gue baca, oke, S22 FE udah nggak ada. Ini berarti A-series ini bisa lebih naik namanya, karena menurut gue A-series apalagi yang 7 itu udah mendekatin banget ke flagship. Nah, munculnya S21 FE ini agak ganggu. Kenapa? Karena dia pakai Snapdragon 720 yang harusnya itu adanya di A52. Di mana A73, A53 itu udah pakai 765. Jadi ini hal yang membingungkan aja buat gua. Kenapa Samsung mengambil
hal seperti ini. Tapi kalau kita ngomongin kenapa FE nggak ada di S22, sebenarnya kita bisa ngomong korelasinya itu sama perilisan dia yang cukup telat. Kalau kalian tahu harusnya dia itu rilis di Q3. Tapi kemarin karena delay corona dan everything, akhirnya dia rilisnya di Januari. Dan itu ngebuat si S21F ini hype-nya langsung kemakan sama S22 yang rilis kayak beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Jadi, let's see. Kita ngeliat coba Samsung pengen ngebawa si S21 FE 4G ini. Kalau emang ada, itu bakal ke arah mana. Karena gue pribadi akan disuruh milih, ya gue akan pilih A-Series. Next, kita ngomongin Z Flip. Ini juga ada bocoran yang diperlihatkan oleh seorang YouTuber bernama TikTok kalau nggak salah ya. Dimana di situ dia ngasih lihat perubahan apa yang hadir dari Z Flip 4. Ya, sebenarnya notable yang perlu dilihat sebenarnya adalah crease menurut gue. Jadi emang garis yang di tengah itu kenapa? Karena ini kan berurusan dengan kenyamanan kalian menggunakan smartphone. Baik lagi gue nggak pernah megang Z Flip 3, tapi kalau gue nyoba di demo unit di store, itu gue cukup keganggu dengan ada garis di tengah itu. Nah kita ngomongin Z Flip 4, ini terlihat lebih tipis karena hingga itu berubah, otomatis lebih ringan. Tapi untuk garis di tengah ini gue nggak tahu akan sepengaruh apa atau akan sehilang apa feel garisnya kalau bisa hilang sepenuhnya. Gue rasa Z Flip 4 bakal menjadi foldable clamshell terbaik dari Samsung. Ya iyalah, maksud gue kan tiap tahun harus makin baik ya. Oke, kita masuk ke iPhone. iPhone sebenarnya yang pertama adalah dummy dari iPhone 14. Ini datang dari YouTuber bernama Sam Cole. Agak mancing. Oke, tapi kita ngomongin dummy-nya ini sebenarnya gue rasa ini bukan hal yang baru. Karena kalian udah ngeliat banyak banget dummy-nya. Dummy dari untuk bikin case, dummy dari render, dan segala macamnya. Tapi kita ngomongin si iPhone 14 ini ya, kalau dari yang gue lihat sebenarnya juga gue nggak ngeliat hal yang baru. Pertama karena kita ngomongin dummy, dia nggak ada layar. Otomatis kita nggak bisa ngeliat si punch hole yang baru itu seperti apa. Walaupun dia ada versi videonya. Dan kedua, karena dia dummy juga ya kita bisa ngeliat kelihatannya malah jadi iPhone 15 yang mungkin nanti akan menjadi sebuah iPhone yang pertama kali dengan full screen dengan under display. So, cuma sedikit informasi aja. Tapi kalau kita ngomongin dummy, bukan dummy, ngomongin notes, sebuah berita dari Ming Choco menyatakan kalau kamera depan dari si iPhone 14 itu akan lebih baik kamera selfie-nya, dimana dia akan punya fitur autofocus yang berarti akan lebih baik untuk mengambil video dan foto kalian. Terus dia juga bukaannya turun ke 1,9, jadi cahaya dan segala macam akan jauh lebih baik. So kita kalau ngomongin si kedua hal ini ya actually kamera depan ini nggak cuma urusan perubahan desain doang, tapi sampai ke titik dimana akan jauh lebih baik. So kita lihat aja ke depannya gimana. Terus USB Type-C, ini salah satu berita yang cukup hangat dari kemarin, dimana Eropa meminta iPhone untuk melepas Lightning mereka. UK kemarin karena masalah Brexit kayaknya nggak terlalu terpengaruh. Mungkin tidak akan berpengaruh untuk Apple karena mereka ngerasa ya udah Eropa only. I still have Asia, Amerika, Australia dan segala macamnya. Tapi kalau dari berita terbaru sepertinya US atau Amerika itu juga meminta hal yang sama kepada Apple. Jadi kemungkinan besar gue rasa ya mungkin ini sebuah leak yang nggak bisa kalian telan mentah-mentah. Ini kayak lebih ke harapan lah gue rasa untuk dari leak Apple Pro. Dia bilang kalau si iPhone 14, iPhone 15 itu untuk versi biasanya itu bakal pakai Lightning. Sedangkan yang Pro itu bakal pakai Type-C. Sedangkan di 16 itu bakal Type-C yang biasa. Sedangkan yang Pro itu mungkin bisa ke portless. Gue nggak tahu apakah sebuah perubahan yang terlalu cepat dari Type-C ke portless. Tapi let's see, kemungkinan besar karena adanya peraturan ini kemungkinan besar ya di 2023 harusnya iPhone itu udah nggak pakai Lightning lagi. Oke. iPad 14,1 ini kemarin juga gue udah bahas di mana rumornya, dan ini rumornya semakin banyak dan ini datang dari Rosyang. Rosyang itu salah satu leaker yang menurut gue paling bagus track recordnya sejak iPhone SE karena dia lebih ngomongin ke display dan sebenarnya dia punya koneksi yang dalam banget sama orang-orang display. Nah kalau dari Rosyang menyatakan karena ini adalah tweet untuk super followers yang dimana sekarang adalah paid version of Twitter, Rosyang itu memperlihatkan kalau iPad 14,1 itu nggak akan pakai mini LED. Jadi dia nggak akan promotion juga. Ini cukup menarik karena iPad Pro itu emang mostly itu semuanya pakai promotion 120 Hz, itu yang ngebedain dia juga. Tapi di sini dia bilang nggak akan mini LED dan nggak akan promotion. Dan kemungkinan besar ini berhubungan dengan fitur multitasking dari iPadOS yang baru aja diperkenalkan, itu center stage. Jadi si iPad 14,1 inci emang ini didesain untuk menjadi sebuah companion device buat kalian yang pengen multitasking. Jadi kalian tuh nggak perlu sebuah teknologi yang paling high-end untuk displaynya, karena lebih ke companion secondary device aja sih. Jadi kita mungkin melihatnya ke arah sana. Tapi kalau kita ngomongin si
iPad Pro yang 11 sama 12,9, anehnya katanya yang 11 inci pun itu nggak akan dapat mini LED di tahun depan. Karena kan kalian tahu pembeda dari 12 sama 11 kan adalah mini LED-nya, yang gimana itu agak maksa orang buat beli 12,9 karena agak tanggung gitu. Tapi katanya M2 bakal datang di September Oktober, tapi nggak bakal dapat si mini LED untuk si iPad 11 ini. iPad Pro 11 inci, agak panjang namanya. Sedangkan iPad Pro yang 14,1 inci ini katanya bakal baru rilis tuh di Januari 2023. Cuma balik lagi ini masih rumor, kita bisa lihat ke depannya mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan satu lagi itu untuk ngomongin si siapa namanya OLED, ini juga rumor banget, masih lama katanya baru bakal ada di 2024. Jadi let's see. Nah, kita akan masuk ke Nothing Phone. Ini adalah handphone yang bisa dibilang membawa apa ya bahasanya ya? Membawa semangat dari OnePlus di awal-awal. Karena Nothing Phone ini datang dari Carl Pei. Kalau kalian nggak tahu Carl Pei, dia salah satu founder OnePlus, akhirnya udah cabut, bikin TWS, dan sekarang akhirnya memperkenalkan Nothing Phone. Ini bisa dibilang salah satu smartphone paling hype, bahkan gue lihat hype-nya tuh kenceng banget. Banyak tech reviewer yang gue rasa sangat menunggu barang ini. Karena bisa dibilang sebenarnya Nothing Phone ini gue bilang ya iOS-nya Android. Karena emang secara desain kalau kalian lihat, ini tuh terlihat seperti iPhone 12 yang transparan case belakangnya. Kalau kalian lihat tuh di Indonesia, Mas Mobi itu kan suka nge-custom bikin sampai transparan case ya. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau kita ngelihat dari si Nothing Phone, ini juga dia punya LED. LED ini menarik karena bisa nyala-nyala karena belakangnya transparan, aluminium tengahnya, wireless charging. Entah kenapa sangat appealing untuk dibeli gitu. Kayak ini tuh kayak handphone yang dirakit artisan untuk komunitas yang emang bener-bener secara spek juga nggak perlu sampai flagship, tapi untuk daily usage udah cukup. Karena dia itu pakai Snapdragon 7 Gen 1 kemungkinan, RAM 8GB, storage 128, baterainya di 4500 dan juga charging speed di 45 watt. Ada wireless charging juga. Dan buat gua pribadi yang agak kurang itu adalah emang layarnya udah OLED, cuman dia masih 90Hz dan masih Full HD+, jadi belum QHD dengan ukuran layar 6,55 inch. Dimana untuk gua yang sebagai, emang gua pakai iPhone XR, cuman maksud gua sebagai pengguna Oppo Find X5, Oppo Find X3, Realme GT2 Pro, buat gua kayak menggunakan sebuah layar AMOLED yang 90 tuh udah agak ganggu. Walaupun kita baik lagi, kita ngomongin dia menghadirkan sebuah spek yang bisa dibilang emang sweet spot, kayak 90Hz sudah cukup. Yang penting lu nggak 60 kayak Snapdragon 7 bukan Snapdragon 8. Bahkan kita bisa bilang dari harganya sendiri itu dia katanya patokannya itu bakal di 500 USD. Which kalau kita konversikan itu sekitar 7,4 jutaan. Itu yang nantinya harusnya di-announce di 12 Juli. Nah, menariknya si Nothing Phone ini untuk bangun hype juga gue rasa dia penjualan pertama itu bakal di StockX dan limited ke 100 piece, dimana tiap piece itu bakal di-engrave di bagian sampingnya angka untuk menjadi memperlihatkan kayak lu tuh early adapter, lu tuh anaknya tech banget, kayak lu tuh entusias tech banget untuk si Nothing Phone yang pertama ini. Baru nanti 12 Juli. Kalau gue pribadi sih ngeliat sebenarnya handphone ini sangat menarik, bahkan nanti ada warna hitamnya juga kayak TWS-nya. Cuman gue takut overhype aja sih. Maksud gue takutnya ini bakal jadi sebuah smartphone yang sangat-sangat overrated aja sih. Maksud gue suka smartphone by design, gue suka banget. Mungkin kalau ada kesempatan bisa masuk Indonesia, mungkin gue akan mempertimbangkan buat membeli itu karena ini kayak kelihatan kayak Pixel gitu. Cuma baik lagi semoga nggak overhype dan sesuai ekspektasi aja, karena I like how they market this phone gitu loh, kayak menarik aja buat gue pribadi. Oke? So, itu aja mungkin untuk minggu ini harusnya. Oh ya, bagian depannya belum kelihatan tapi katanya bakal premium, dan dari band gasket itu udah ngasih lihat lah. Kemungkinan bakal bezel tipis, look premium, dan kalian bisa lihat band gasket lah. Jadi kalian bisa dapat gambaran kira-kira si smartphone ini kalau di tangan kalian itu seperti apa. Band gasket jago banget lah kalau bikin render. Oke, that's it. Agak panjang untuk minggu ini, but sampai jumpa di kapan? Minggu selanjutnya. Bye-bye guys.